Seseorang muncul ke dunia dengan kekuatan luar biasa. Ia menghidupkan yang mati, memberi rezeki tanpa batas, menyembuhkan yang sakit seketika, bahkan mengendalikan langit dan bumi. Manusia bersujud padanya, mereka mengikutinya, menangis haru, memujanya. Tapi itu semua adalah tipuan, dan dia adalah Dajjal. Dalam berbagai hadis sahih, Rasulullah SAW telah memperingatkan umatnya bahwa Dajjal bukan sekadar penipu biasa. Ia membawa fitnah terbesar dalam sejarah umat manusia. Bukan hanya dengan kekuatan fisik, tapi dengan tipu daya yang begitu halus hingga banyak orang tak sadar bahwa mereka telah mengikutinya. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai manusia, tidak ada fitnah yang lebih besar sejak Allah menciptakan Adam sampai datangnya hari kiamat daripada fitnah Dajjal." Hadis riwayat Muslim nomor 2933. Maka waspadalah, mungkin tanpa sadar kita sudah mulai tertipu oleh sihir-sihir Dajjal di zaman ini. Berikut ini adalah 9 tipuan sihir Dajjal, dan siapa tahu Anda termasuk yang telah terkena. Kebenaran di balik kedustaan. Dajjal akan menyulap kebatilan menjadi kebenaran. Ia akan mengatakan bahwa dirinya Tuhan dan manusia akan mempercayainya. Hari ini banyak yang mempercayai media, tren, bahkan tokoh publik melebihi wahyu Allah dan sabda Rasulullah. Hati-hati, inilah permulaan dari pembalikan realitas. Rasulullah SAW bersabda, akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan tipuan, di mana pendusta dianggap jujur dan orang jujur dianggap pendusta, pengkhianat dipercaya dan orang amanah dikhianati, dan Ruwaibidah berbicara. Para sahabat bertanya, siapa itu Ruwaibidah? Rasulullah menjawab, orang bodoh yang berbicara tentang urusan umum. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4036. Surga Dajjal dan neraka Allah. Dajjal membawa api dan air. Apa yang tampak seperti surga sejatinya adalah neraka. Banyak orang hari ini berlomba mengejar kemewahan, popularitas, dan kebebasan mutlak. Dikira kebahagiaan sejati, padahal itu jalan ke neraka. Rasulullah SAW bersabda, bersamanya ada 2 aliran air, satu tampak seperti air jernih, satu seperti api yang menyala. Maka jika kalian menemuinya, pilihlah api karena itu sebenarnya air sejuk. Hadis riwayat Muslim nomor 2934. Sihir kekayaan dan kemewahan. Dajjal akan memberi kemakmuran bagi yang taat padanya. Sawah yang kering akan menghijau, langit menurunkan hujan. Kini banyak yang menjual agama demi uang, korupsi, riba, syirik demi kekayaan. Apakah ini bukan sihir Dajjal yang telah hidup dalam masyarakat? Rasulullah SAW bersabda, ia akan datang kepada suatu kaum lalu mengajak mereka mengikutinya. Bila mereka menerimanya, ia menyuruh langit menurunkan hujan dan bumi menumbuhkan tanamannya. Hadis riwayat Muslim nomor 2937. Tipuan teknologi yang membutakan. Dajjal bermata satu. Ia hanya melihat dunia dari satu sisi, yakni duniawi. Dunia hari ini dipenuhi mata satu digital, kamera, layar sensor, menyihir manusia lewat media sosial dan konten kosong. Kita hidup dalam realitas palsu, terhipnotis visual tanpa makna. Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa mata Dajjal yang rusak menjadi simbol hilangnya hikmah
dan pandangan rohani. Kini banyak manusia yang melihat dengan mata tapi buta hatinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka sesungguhnya bukan mata itu yang buta, tapi yang buta ialah hati yang di dalam dada." Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 46. Ilusi kesembuhan dan keajaiban. Dajjal bisa menyembuhkan yang sakit, bahkan membangkitkan yang mati. Tapi semua itu adalah sihir dan manipulasi. Hari ini banyak orang yang lebih percaya pada energi semesta, ramalan, pengobatan menyimpang daripada doa dan ikhtiar sesuai syariat. Rasulullah SAW bersabda, Dajjal akan berkata kepada seseorang, "Bagaimana jika aku hidupkan kembali orang tuamu?" Maka ia berkata, "Tentu, aku akan mengikutimu." Lalu Dajjal menghadirkan dua setan yang menyerupai orang tuanya. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4077. Simbol dan budaya Dajjal. Simbol mata satu tersebar di mana-mana, di film, logo perusahaan, tarian, dan musik. Budaya ini secara perlahan menanamkan nilai syirik dan hedonisme. Kita menyukainya tanpa sadar. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk bagian dari mereka." Hadis riwayat Abu Daud nomor 4031. Pemusnahan nilai keluarga. Dajjal ingin menghancurkan institusi keluarga sebagai pondasi iman. Hari ini, pernikahan ditunda atau dihina, pergaulan bebas dianggap normal, anak melawan orang tua adalah hal biasa. Inilah sihir sosial dari sistem yang mewabah secara global. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka." Al-Quran Surah At-Tarim ayat 6. Menggoda lewat keraguan. Dajjal menyebarkan syubhat, keraguan yang membingungkan. Banyak yang mulai bertanya, apakah Al-Quran masih relevan? Apakah hijab itu wajib? Keraguan ini adalah racun pemikiran Dajjal. Rasulullah SAW bersabda, akan datang suatu zaman di mana orang berpegang pada agamanya seperti memegang bara api. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2260. Tipuan toleransi tanpa batas. Dajjal menebar toleransi semu, membuat umat Islam ragu untuk menegakkan kebenaran. Semua agama benar, semua jalan menuju Tuhan sama, padahal Islam tidak pernah mengajarkan menyamakan kebenaran dan kebatilan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Untukmu agamamu dan untukku agamaku." Al-Quran Surah Al-Kafirun ayat 6. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam." Al-Quran Surah Ali Imran ayat 19. Fitnah Dajjal bukan hanya datang saat ia muncul di akhir zaman, tapi telah merayap masuk ke zaman kita hari ini lewat media, gaya hidup, budaya, dan pemikiran. Rasulullah SAW mengajarkan doa perlindungan dari Dajjal, maka jangan lalai. Perbanyak doa, kuatkan iman, pelajari tanda-tandanya, teguhkan hati pada Al-Quran dan Sunnah. Doa perlindungan dari Dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa neraka jahanam, siksa kubur, fitnah kehidupan dan kematian, dan dari fitnah Al-Masih Dajjal. Hadis riwayat Muslim nomor 588. Karena siapa tahu, tanpa sadar kita telah menjadi bagian dari pengikutnya. Nauzubillah min zalik. Jika video ini bermanfaat dan menggugah kesadaranmu, klik tombol like, share ke sahabat-sahabatmu, dan tentu saja subscribe ke channel Arus Waktu agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita spiritual dan sejarah Islami yang mengguncang hati dan memperkuat iman. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.